Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Azizah yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Kamis 18 Februari 2021 yang kami rangkum dalam Kabar Seruyan. Hasil reses yang disampaikan oleh setiap tim dapil DPRD semua masih dominan permasalahan pada pembangunan, di mana dari 97 desa, 3 kelurahan, dan 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Seruyan memiliki skala prioritas masing-masing. Pada hasil reses yang disampaikan dalam rapat paripurna oleh masing-masing dapil, semuanya rata-rata memprioritaskan pada pembangunan masing-masing di setiap desa. Dan pemerintah selalu berupaya untuk melakukan respon cepat. Apabila belum masuk pada APBD akan langsung dilakukan swadaya, terutama yang sering berkaitan dengan kerusakan jalan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, di mana dari 97 desa, 3 kelurahan, dan 10 kecamatan yang ada di daerah ini, hampir keseluruhan masih meminta peningkatan infrastruktur dan pembangunan kepada pemerintah daerah. Tentunya Pemda juga memiliki sasaran program prioritas dalam setiap tahunnya, sehingga terlebih dahulu akan diutamakan bagi desa yang memang menjadi prioritas, yang pastinya akan disesuaikan dengan anggaran yang ada. Menurutnya, untuk anggaran yang tersedia saat ini akan digunakan pada desa yang sangat memerlukan bantuan, terlebih pada desa yang memang belum tersentuh dan memang layak menjadi skala prioritas. Semua yang diinginkan semua desa ya, dari 100 desa 97 desa dan 3 kelurahan pasti semua minta itu. Nah, kita juga sesuaikan dengan anggaran. Jadi mana yang prioritas, tapi kami juga berupaya ke pemerintah daerah agar minimal di setiap wilayah itu juga adalah itu pembangunan yang benar-benar skala prioritas. Karena memang anggarannya ya segitu aja kita tuh kan, dari dulu ya segitu-gitu yang dibagi, dari mulai kita bisa lihat dari mulai Sungai Perlu, wilayah hilir ya, paling ujung hilir sampai ke paling ujung atas sana di Lubang Langkai, Magin, Tanjung Paku, nah itu. Jadi sangat banyak sekali yang harus dibagi anggarannya. Ketua DPRD menambahkan, pihaknya akan berupaya agar di setiap desa memang ada pembangunan yang harus menjadi skala prioritas. Dan bagi desa yang memang masih tertinggal atau desa terpencil harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Pada hasil reses yang telah disampaikan oleh anggota Dewan dari daerah pemilihan 1, masih banyak masyarakat yang memerlukan pembangunan dan peningkatan infrastruktur. Berdasarkan hasil dialog interaktif, sumbang saran, dengar pendapat yang telah dilakukan tim reses Dapil 1, yang meliputi Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur, dengan melibatkan unsur muspika, kepala desa setempat, tokoh masyarakat dan lainnya, telah berhasil menghimpun semua aspirasi masyarakat mengenai pembangunan yang diperlukan di kecamatan tersebut. Koordinator Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Dapil 1, Hajah Mas Fuatun mengatakan, untuk Kecamatan Seruyan Hilir di Desa Baung memerlukan perluasan jaringan instalasi listrik, menyalurkan PDAM untuk pemenuhan air bersih, perlunya penambahan tenaga kesehatan khususnya perawat dan bidan, bantuan alat lengkap, meningkatkan infrastruktur jalan dan jembatan, rehab dermaga, pengaspalan hotmix sepanjang 3.000 meter di RT 3 dan 4, dan cetak sawah untuk lahan pertanian. Hajah Mas Fuatun menambahkan, untuk Desa Sungai Perlu masyarakat mengusulkan agar pemerintah daerah agar dapat merealisasikan akses jalan darat yang menghubungkan desa dengan kabupaten mengingat desa tersebut masih terisolasi. Lanjutan Jalan Datu Samudin menuju Jalan Pariwisata agar dapat direalisasikan. Pembangunan pustu, bantuan alat tangkap ikan, mesin, dan kapal bagi nelayan,
pengadaan mesin genset karena belum ada listrik di desa tersebut, pengelolaan area wisata, pengusulan pembuatan program TORA atau sertifikat bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk segera merealisasikan rencana pertanian ataupun perkebunan transmigrasi dan dapat menjadikan daerah Kudung sebagai pusat kota. Hal ini dikarenakan sulitnya akses jalan di desa Sungai Perlu yang sebagian besarnya masuk pada hutan lindung. Tim Liputan Seruyan TV. Berdasarkan hasil pantauan yang telah dilakukan tim Reses Dapil 2, meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, pemerintahan di Kecamatan Hanau, Danau Selulup, Seruyan Raya, dan Danau Sembuluh masih berjalan dengan baik. Pendekatan yang telah ditempuh tim Dapil 2 dalam mencapai sasaran atau objek adalah melalui pertemuan tatap muka, sumbang saran dengar pendapat, serta menindaklanjuti dengan melakukan peninjauan lapangan terhadap objek-objek yang perlu mendapat skala prioritas. Sekretaris Dapil 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Hadi Nur mengatakan, berdasarkan hasil roadshow atau keliling di desa-desa di kecamatan tersebut, timnya memberikan aspirasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah karena kondisi pemerintahan masih berlangsung sangat baik dan stabil. Para ASN di kecamatan maupun perangkat desa, kepala desa, dan BPD masih melaksanakan tugas seperti biasa, meskipun pandemi COVID-19 yang masih melanda Kabupaten Seruyan. Menurutnya, beberapa desa di Kabupaten Seruyan akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Namun ada beberapa desa yang terjadi ketidaksinkronan, karena pada beberapa desa ada calon kepala desa yang mendaftar sampai 5 orang. Untuk itu dalam hal ini pemerintah daerah melalui dinas terkait yaitu DPMD, supaya dapat mengambil tindak lanjut dalam permasalahan ini, untuk pemilihan kepala desa agar tetap berpedoman dengan ketentuan, sesuai dengan Perda Nomor 1 Tahun 2016, serta perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, berdasarkan temuan yang dilakukan pihaknya, hampir seluruh ketua dan anggota BPD mengusulkan kenaikan tunjangan, karena dirasa tunjangan yang ada saat ini tidak sesuai dengan beban kerja yang telah dilakukan. Tim Liputan Seruyan TV. Pada hasil reses yang telah dilakukan oleh tim Dapil 3 di beberapa kecamatan, masih banyak ditemukan masyarakat yang mengalami kesulitan perekonomian dan tidak memiliki lapangan pekerjaan. Tim Reses DPRD Kabupaten Seruyan Dapil 3 dalam melaksanakan kegiatan dengan pertemuan tatap muka, dialog interaktif, dan sumbang saran pada masalah yang sangat mendasar, serta perlu penanganan segera. Juru bicara Dapil 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Salidin mengatakan, dalam perjalanan reses timnya menerima keluhan dari masyarakat, antara lain kurangnya lapangan pekerjaan, rendahnya pendapatan, dan begitu sulitnya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Untuk itu perlunya tindakan yang cukup tepat dari pemerintah daerah dalam membantu masyarakat, terlebih dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini agar kondisi perekonomian masyarakat Dapil 3 bisa lebih baik. Menurutnya, pada bidang pertanian umumnya masyarakat mengeluhkan tidak bisa berladang akibat kurangnya bantuan dari pemerintah, baik itu alat pertanian, bibit, maupun penyuluh-penyuluh yang memang masih kurang. Untuk itu masyarakat mengharapkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Seruyan maupun Provinsi Kalteng berupa pembebasan lahan untuk cetak sawah, alat pertanian seperti hand traktor, bantuan bibit, dan alat pertanian lainnya. Salidin menambahkan, untuk bidang peternakan pemerintah daerah diminta memberikan bantuan bibit sapi, kambing, babi, ayam, ikan, dan bibit lainnya, serta diharapkan dalam pendistribusian atau penyampaian bantuan haruslah mengutamakan kepada kelompok tani dan kelompok masyarakat yang terdaftar dengan baik. Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menegaskan agar pelayanan bagi masyarakat di seluruh fasilitas kesehatan yang ada harus sama dan jangan membeda-bedakan.
Untuk pelayanan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Seruyan harus tetap diutamakan, baik masyarakat yang menggunakan kartu BPJS ataupun yang memakai pelayanan biasa, karena setiap orang yang datang berobat harus segera mendapatkan pelayanan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, apabila memang benar ada laporan mengenai pelayanan yang berbeda, terlebih bagi masyarakat yang menggunakan BPJS pelayanannya lebih lambat, pihaknya akan segera melakukan pemanggilan pimpinan atau kepala fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan. Menurutnya, untuk orang sakit harus segera mendapatkan pelayanan karena berhubungan dengan nyawa seseorang. Apabila pelayanan lambat, tentunya pasien yang sakit akan bertambah parah. Terlebih lagi bagi para pengguna kartu BPJS yang merupakan program dari pemerintah daerah. Nanti saya telepon kepala RSUD-nya itu, kalau itu nanti itu kejadiannya fakta, ya intinya kan kalau saya pribadi bukan BPJS atau orang sakit ya harus segera karena itu berkaitan dengan nyawa kan. Nah itu harus sama itu, apalagi BPJS ini memang benar-benar program dari pemerintah dan ini masyarakat yang kurang mampu ya, BPJS itu perlu mendapat perhatian sesuai dengan Pancasila, sudah jelas di situ. Jadi semua keadilan sosial itu harus kita terapkan. Nanti kami tidak lanjuti itu. Ketua DPRD menambahkan, masyarakat yang berobat dengan menggunakan kartu BPJS tetap harus mendapatkan perhatian dan pelayanan yang sama. Jika memang ada kejanggalan atau keterlambatan dalam pemberian pelayanan, dirinya meminta untuk segera laporkan agar bisa ditindaklanjuti. Tim Liputan Seruyan TV. PT Rimba Raya Conservation melakukan penanaman sebanyak 30.000 pohon mangrove dalam rangka restorasi kawasan pesisir pantai Siamuk, Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir. Indonesia memiliki sebaran ekosistem mangrove terluas di dunia, yakni sekitar 20% atau 3,49 juta hektar. Berdasarkan data One Map Mangrove tahun 2020, luas ekosistem mangrove di Indonesia sekitar 2,2 juta hektar yang berada di dalam kawasan hutan, dan 1,3 juta hektar di luar kawasan hutan yang tersebar di 257 kabupaten kota. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan, Priyo Widakdo mengatakan, dari perspektif mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, hutan mangrove memiliki potensi yang sangat tinggi. Mangrove dapat menyimpan karbon 3-5 kali lebih tinggi daripada hutan teris-teris lainnya. Namun, hampir 1,82 juta mangrove pada tahun 2018 mengalami kerusakan yang diakibatkan alih fungsi lahan. Menurutnya, konversi mangrove menjadi tambak baru yang akan menyebabkan karbon tersimpan di dalam tanah dan terekspos ke udara sehingga menghasilkan emisi yang tinggi. Ekosistem mangrove yang sehat berfungsi penting sebagai pencegahan abrasi. Ekosistem mangrove juga memberikan manfaat penting sebagai tempat hidup dan pemijahan biota laut, sehingga mampu menyediakan sumber makanan bagi beberapa spesies yang ada. Selain itu, ekosistem mangrove juga dapat dijadikan sumber kehidupan melalui kegiatan objek wisata, sumber bahan kayu, dan non-kayu, terutama bagi masyarakat yang kehidupannya tergantung pada ekosistem mangrove. Dalam kesempatan itu, Priyo Widakdo juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung dan mengapresiasi setinggi-tingginya pemulihan ekosistem yang dilakukan oleh PT Rimba Raya, Taman Nasional Tanjung Puting, dan pihak terkait lainnya. Karena ekosistem mangrove khususnya di area pesisir pantai kondisinya sudah sangat parah dan kritis. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yulhaidir melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi Pratama, sekretaris daerah, dan pejabat struktural di lingkungan pemerintahan ini. Pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama merupakan hasil dari seleksi terbuka dan evaluasi kinerja yang telah diberikan rekomendasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.
Pelantikan yang dilakukan diantaranya penjabat tinggi pratama sekretaris daerah dan pejabat struktural lainnya, baik yang dilakukan pergeseran maupun yang diberikan promosi jabatan. Bupati Seruyan Yul Haidir menyebutkan, adapun pejabat yang dilantik yaitu Haji Jainuddin Nur yang menjabat sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Seruyan, Dr. Solihin sebagai Direktur RSUD Kuala Pembuang, dan 8 orang pejabat struktural. Bupati menambahkan, kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, agar dapat melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat bekerja dengan target yang terukur dan terus melakukan inovasi. Setelah lakukan koordinasi, komunikasi dengan SKPD yang ada, kemudian dengan FKPD juga, supaya hubungan terjaga dan baik dengan FKPD maupun SKPD di bawahnya. Kemudian pelayanan cepat, tepat prosedur harus tetap kita utamakan. Ya Pak, mungkin sebelum dilantik ada pesan-pesan sebelumnya Pak untuk Pak Sekda mungkin Dono. Ya, yang jelas bekerja maksimal dukung Bupati untuk melaksanakan visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Diharapkan pelayanan cepat, tepat, dan prosedur harus tetap diutamakan, dan kepada Sekda yang baru dilantik agar dapat mendukung visi misi kepala daerah, serta dapat melakukan komunikasi kepada semua SKPD yang ada. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah berpesan kepada Sekda Seruyan yang baru dilantik agar dapat berkoordinasi dengan baik kepada setiap SOPD untuk mendukung visi misi kepala daerah. Dengan telah dilantiknya pejabat sekretaris daerah yang baru, agar pemerintah di Kabupaten Seruyan dapat lebih baik dalam melakukan pembangunan, dan untuk semua kegiatan yang telah dirancang oleh kepala daerah agar dapat diterjemahkan dengan baik. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri mengatakan, mengingat Sekda Seruyan yang dilantik bertepatan dengan awal tahun anggaran, agar segera melakukan langkah-langkah koordinasi mengenai program pemerintahan, pembangunan, dan anggaran termasuk mengenai anggaran penanganan pandemi COVID-19. Menurutnya, Sekda juga harus dapat lebih memacu sektor perekonomian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya perekonomian di tingkat kabupaten harus lebih berkembang dari tahun ke tahun. Terima kasih bahwa pada hari ini Sekda definitif sudah dilantik oleh Pak Bupati Seruyan. Ini menunjukkan bahwa supaya Sekda ini bisa berjalan dengan optimal. Seperti disampaikan oleh Pak Bupati, tentu tugas daripada Sekda itu mengkoordinasi seluruh SOPD dalam rangka mewujudkan visi misi Pak Bupati dan Wakil Bupati. Dan kita berharap dengan telah dilantiknya beliau, ini bisa lebih dipacu lagi ya dalam rangka membantu pembangunan, membantu dalam rangka mewujudkan program dan kegiatan yang telah dirancang. Karena ini dilantik pada awal tahun anggaran, saya pikir harus dipacu dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat. Selain itu, pemerintah provinsi juga mengapresiasi dan mendukung program pengobatan gratis dari pemerintah daerah, sesuai dengan instruksi yang telah disampaikan Bupati Seruyan, bahwa setiap masyarakat yang berobat harus dilayani dengan penuh hati dan harus ramah, agar setiap masyarakat yang datang berobat merasa nyaman dan aman. Tim Liputan Seruyan TV. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menghimbau kepada setiap anggotanya maupun pejabat daerah agar mau dilakukan vaksinasi. Mengingat vaksinasi dapat mencegah bahkan akan membuat COVID-19 menghilang dengan sendirinya.
Setelah beberapa minggu mendapatkan vaksinasi, tidak ada gejala ataupun efek samping yang dirasakan Ketua DPRD. Dan saat ini masih menunggu untuk mendapatkan vaksinasi tahap kedua, karena vaksin yang kedua wajib didapatkan setelah 14 hari atau 2 minggu. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, untuk tindak lanjut bersama anggotanya mengenai vaksinasi masih belum dirundingkan. Namun dalam waktu dekat akan dikeluarkan surat edaran terkait dengan vaksinasi. Tentunya dalam hal ini kembali pada pribadi dan komitmen masing-masing, dan yang memenuhi syarat secara medis harus mau divaksin demi kebaikan bersama. Ketua DPRD menambahkan, apabila ada izin dari tim gugus yaitu Dinas Kesehatan, untuk pihaknya dapat melakukan vaksinasi serentak bagi seluruh anggota DPRD, dirinya sangat mendukung. Yang tentunya disesuaikan dengan ketersediaan vaksin, karena saat ini masih diutamakan bagi seluruh tenaga kesehatan yang ada. Tidak ada perubahan, ini tidak ada perubahan yang berarti, itu seperti biasa aja. Itu. Ya memang yang pada umumnya ya habis disuntik ya, namanya kita ada benda tajam masuk ya agak sedikit sakit lah itu. Cuma tidak seperti yang saya bayangkan juga kesakitannya itu. Dan ini tidak ada perubahan, saya tetap seperti biasa itu. Tidak ada gejala-gejala yang berarti lah itu. Dan saya malah menunggu ini untuk vaksin yang kedua, karena harus 2 kali kan, selama itu 2 minggu atau 14 hari itu. Untuk tindak lanjut bersama anggota sudah ada pembicaraan dalam masalah vaksinasi? Belum, yang pasti nanti akan kami himbau, kami keluarkan edaran ke anggota DPRD Kabupaten Seruyan itu semua. Ya, intinya kembali ke komitmen masing-masing ke kawan-kawan anggota dewan atau semua pejabat yang ada di Kabupaten Seruyan lah itu. Kalau saya menghimbau ya semua harus divaksin, harus mau. Yang memenuhi syarat, memenuhi syarat secara medis itu. Menurutnya, apabila memang mempunyai riwayat penyakit tertentu atau memang usia yang tidak memungkinkan untuk divaksinasi tidak jadi masalah. Namun bagi yang secara medis dinyatakan sehat dan bisa divaksinasi, maka harus siap menerima demi kebaikan bersama. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rohmatul Azizah beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.